Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang klasifikasi dataset iris menggunakan algoritma KNN. Di sini saya Afan Fatir Damairi dengan NIM 187231040 dan teman saya. Saya Muhammad Hildan Afri Zakaria dengan NIM 187231039. Next. Oke, jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan supervised learning dengan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan dataset iris secara otomatis. Tujuan utamanya adalah membangun model yang dapat mengenali spesies iris secara akurat. Tools yang digunakan meliputi NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Pustaka Machine Learning seperti Scikit-learn dengan implementasi di Jupyter untuk menggunakan Anaconda. Langkah-langkah implementasi KNN yang pertama mengumpulkan atau mempersiapkan data. Di sini penulis menggunakan dataset iris dan yang kedua memilih algoritma dan di kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada algoritma KNN. Yang ketiga membuat objek model dan selanjutnya melatih model dengan data training. Dan yang terpenting adalah prediksi menggunakan data testing dan yang terakhir adalah evaluasi model. Nah, di dataset iris yang digunakan oleh si penulis ini, dataset terdiri dari 150 sampel dalam 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 50 sampel. Data dibagi menjadi training dan testing untuk mengevaluasi akurasi model dengan mengenali spesies iris. 3 kelas tersebut adalah Setosa, Versicolor, dan juga Virginica. Fitur dataset ada sepal dan petal pada masing-masing length dan width. Jadi ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Semuanya menggunakan satuan sentimeter. Dan sumber datasetnya berasal dari scikit-learn. Next. Oke, jadi sebelum melakukan preprocessing data, melakukan proses preprocessing data mencakup penanganan missing value, data kategorikal dan nominal dan ordinal. Namun pada dataset ini tidak ditemukan nominal dan ordinal, jadi tidak perlu melakukan pengkategorial data. Selanjutnya ada fitur scaling dengan library machine learning. Sementara itu, selanjutnya dataset dibagi menjadi training dan testing yang dilacak untuk mencegah pola tertentu. Selanjutnya yaitu pembagian dataset. Dataset akan dibagi menjadi training dan testing data. Data dilacak agar tidak ada pola tertentu dalam urutan data, pelatihan, dan pengujian. Dari 150 record atau sampel, data dibagi menjadi 120 data untuk training dan 30 data untuk testing. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke MATLAB-nya. Di sini terdapat PRED sama dengan KNN, Predict, X-Test. Model KNN yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi label kelas dari data uji, yaitu di sini data ujinya adalah X underscore test. PRED sendiri adalah model KNN yang melakukan prediksi pada data uji dan menghasilkan array prediksi. Dia akan menampilkan prediksi dari 30 data testing. Misal PRED 2 menampilkan nilai prediksi untuk sampel ketiga dalam data testing. Y-test 2, Y underscore test 2 menunjukkan label sebenarnya untuk sampel ketiga dalam data testing. Untuk evaluasi model, evaluasi model dilakukan untuk memastikan apakah model bekerja dengan baik dan untuk meningkatkan hasilnya. Pemilihan matriks evaluasi model sangat penting karena mempengaruhi cara kinerja algoritma diukur dan dibandingkan. Dalam masalah klasifikasi, ada banyak matriks yang bisa digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan akurasi klasifikasi yaitu rasio prediksi yang benar terhadap jumlah total prediksi. Meskipun akurasi adalah matriks evaluasi yang umum, seringkali digunakan secara tidak tepat. Akurasi hanya cocok jika jumlah sampel di setiap kelas seimbang dan jika semua kesalahan predik memiliki dampak yang sama, yang jarang terjadi pada praktik. Misal di sini, from scalar method ini import akurasi underscore score, yaitu library-nya. Lalu kita gunakan akurasi underscore score y-test, pred. Di sini menghitung akurasi klasifikasi yang hasilnya adalah 0,966667 atau 96,67%.
Ini berarti model dapat mengklasifikasi dengan benar sekitar 96,67 dari data uji. Selanjutnya di sini ada knn.score, xtest, ytest. Dia menampilkan 0,966667, menghitung akurasi KNN dengan cepat tanpa perlu menyimpan hasil prediksi terlebih dahulu. Lalu kita print training akurasi knn.score, xtrain, xtrain, ytrain. Eh, di sini akan menampilkan training akurasi yaitu 0,975. Ini merupakan akurasi data training. Lalu kita coba print testing akurasi untuk KNN score ya xtest, ytest. Dia memunculkan akurasi sebesar 0,966667 untuk akurasi data testing. Untuk kesimpulan, model yang dibangun berhasil mengenali 3 kelas spesies iris dengan akurat. Prediksi untuk kelas 0 dan 2 100% benar, namun kelas 1 memiliki kesalahan 4% dengan akurasi keseluruhan 96,67%. Model ini tergolong sangat baik untuk tugas klasifikasi ini, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan pada kelas 1. Meningkatkan jumlah data latih untuk kelas 1 agar lebih representatif, menyesuaikan parameter K dalam KNN untuk melihat apakah dapat mengurangi kesalahan klasifikasi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.